Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita renungkan pada malam hari ini terambil dari 2 Korintus 1 ayatnya yang ke-10. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Bapa oleh karena kasih dan kebaikan pemeliharaan-Mu bagi kehidupan kami ya Bapa. Ampunilah Bapa untuk segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami layak Tuhan menerima dan menyampaikan firman yang kudus Tuhan, firman kebenaran Tuhan, yang menjadi isi hati Bapa untuk kami sampaikan. Di dalam Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan di dalam 2 Korintus 1 ayat 10 berbunyi demikian. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, kita tentu sudah sering mendengarkan kisah tentang pertobatan Paulus. Yang sebelumnya adalah disebut Saulus dalam bahasa Yahudi. Dia merupakan bagian daripada kelompok orang Farisi yang mengabdikan diri untuk mengajar dan hidup menurut hukum Taurat. Kaum Farisi meyakini bahwa cara terbaik untuk melayani Allah adalah dengan menaati hukum Taurat dengan ketat. Maka Paulus menentang jalan Tuhan, yaitu orang-orang yang mengakui umatnya yang percaya bahwa hanya melalui iman kepada Yesus saja dapat memperoleh keselamatan. Seperti yang dinyata di dalam Roma 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Karena iman dalam darahnya, maka manusia yang percaya akan pengorbanan Kristus di kayu salib untuk menebus dosa, hidupnya dibenarkan oleh Allah karena iman pada Kristus. Sedangkan di dalam kaum Farisi, kelompok Farisi bahwa meyakini bahwa cara terbaik untuk melayani Allah adalah dengan menaati hukum Taurat dengan ketat. Seperti yang ternyata juga dikatakan Galatia 3 ayat 10, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab hukum Taurat. Bapak Ibu yang terkasih, tidak mudah memang mengubah pemikiran yang telah berakar kuat di dalam diri seorang ataupun dalam diri sekelompok orang. Maka Paulus dengan begitu giat dia menindas para pengikut Yesus. Namun setelah dia mengalami perjumpaan dalam perjalanannya di Damsyik, ya dalam rangka memenjarakan dan membinasakan orang kudusnya, orang kudus yang berada dalam jalan Tuhan, perjumpaan itu telah mengubahnya menjadi seorang pemberita Injil. Dari yang tadinya ia seorang penentang Injil. Apa yang terjadi di dalam diri Paulus setelah peristiwa tersebut sungguh membuat kebingungan di antara orang Kristen pada masa itu. Dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 21 sampai 22. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Pertobatan daripada Paulus ini menyebabkan nyawanya terancam. Dia berulang kali mengalami pencobaan untuk dibunuh karena dia memberitakan Kristus. Hanya melalui Yesus, iman kepada Yesuslah orang dapat diselamatkan. Kita dapat membacanya di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 31 tentang betapa Paulus begitu sengsaranya dia di dalam pekerjaannya sebagai pemberitaan Injil. Bahkan dia berulang kali menyatakan bahwa nyaris mati karena dia menderita kelaparan, hampir tenggelam di tengah laut. Dan dia juga dikejar-kejar sama
dengan orang-orang Kristen yang tidak menyetujui isi pengajaran daripada Paulus ini. Namun Allah terus meneguhkan Paulus dalam pekerjaannya memberitakan Injil keselamatan. Dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 9 sampai 10. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Demikianlah Bapak Ibu penyertaan Tuhan bagi Paulus. Orang yang bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Seorang yang telah dipilih Allah untuk menyebarkan ajaran Yesus Kristus. Paulus melaksanakan pemberitaan Injil itu dengan sukacita karena dia sungguh-sungguh mengetahui bahwa pengharapannya kepada Kristus adalah pengharapan yang hidup, bukan pengharapan yang kosong belaka. Dinyatakan di dalam Kolose 1 ayat 24. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya yaitu jemaat. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimanakah kita yang sudah menerima dan mengalami karya penebusan Allah dalam hidup kita? Sudahkah kita bergiat, bekerja bersama kawan seiman untuk memberitakan dan memuliakan nama Tuhan? Marilah kita senantiasa mengucap syukur. Kita telah dibebaskan dari kematian yang begitu ngeri. Kematian kekal yang akan dialami bagi mereka yang tidak percaya pada karya penebusan Kristus. Seperti yang ternyata di dalam kisah tentang orang kaya dan Lazarus. Bagaimana orang kaya itu begitu merindukan untuk memberitakan Injil kepada saudaranya. Kepada 5 orang saudaranya. Agar tidak masuk ke dalam penderitaan kekal yang dialaminya, yaitu di Hades. Marilah Bapak Ibu yang terkasih, melalui kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kita, kita pakailah untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita dengan tekun dan rajin mengikuti persekutuan, bersekutu dengan saudara-saudara seiman, saling menguatkan. Demikian juga mari kita senantiasa bersyukur, membaca, merenungkan firman Tuhan. Jangan kita menjadi orang yang mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran. Karena begitu banyak pada saat ini pengajaran terbuka, dunia begitu terbuka luas. Mari kita menguatkan iman dan mendasarkan iman kita hanya kepada firman Tuhan, firman yang tertulis. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam Kristus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan Yesus untuk Engkau telah menyampaikan kebenaran daripada firman-Mu ya Bapa. Hanya melalui iman percaya kepada Kristus, iman kepada pengorbanan Kristus di kayu salib, kami boleh diselamatkan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami mengisi iman itu Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan suatu ucapan syukur Tuhan. Demi kebaikan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Demi memuliakan nama-Mu ya kudus ya Bapa. Biarlah kami meninggalkan segala perkara-perkara dunia ini. Dan sungguh seperti Paulus berlari untuk mencapai mahkota yang kekal, yaitu keselamatan Tuhan. Yang sudah Tuhan siapkan bagi orang yang percaya. Terima kasih Bapa. Sebelum kami beristirahat Tuhan, kiranya Bapa menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus sehingga kami dapat beristirahat dan besok bangun dengan kekuatan baru, memuji mengucap syukur oleh karena kebaikan-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati.